Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dari kelas 12 IPS 1, absen 28. Di sini saya akan membahas tentang Nahdlatul Ulama atau yang biasa disebut dengan NU. NU adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU itu merupakan salah satu upaya untuk melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelum hadirnya Islam di Indonesia, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu, NU sebagaimana organisasi-organisasi pribumi lain, baik yang bersifat sosial, budaya, atau keagamaan yang lahir pada masa penjajahan, pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini didasarkan berdirinya NU dipengaruhi oleh kondisi politik pada masa itu, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditambahkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam pada umumnya. Nah, kita akan membahas tentang sejarah berdirinya NU. NU berdiri akibat penjajahan maupun akibat tradisi lama, telah mengunggah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul tahun 1908 tersebut dikenal dengan kebangkitan nasional. Ini awal atau cikal bakalnya NU. Dengan nama kebangkitan nasional, semangat kebangkitan terus menyebar setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalan terhadap bangsa lain. Sebagai jawaban, muncullah sebagai organisasi pendidikan dan pembebasan. Merespon kebangkitan nasional tersebut, Nahdlatul Watan atau kebangkitan tanah air dibentuk pada tanggal 1916. Kemudian pada tanggal 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal dengan Nahdlatul Fikri atau kebangkitan pemikiran sebagai wahana pendidikan sosial, politik, kaum dan keagamaan dan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatul Tujar atau pergerakan kaum saudagar. Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujar itu, maka Taswirul Afkar selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota yang ada di Indonesia. Lalu berangkat dari munculnya berbagai macam komite dan organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih simpel dan sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah itu para kiai dari berbagai daerah berkoordinasi karena tidak terakomodir kiai dari kalangan tradisional untuk mengikuti konferensi Islam dunia yang ada di Indonesia dan Timur Tengah. Akhirnya muncullah kesepakatan dari para ulama pesantren untuk membentuk organisasi yang lebih sistematis dan kompleks, yaitu Nahdlatul Ulama atau yang biasa dikenal dengan kebangkitan ulama, yaitu pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 di kota Surabaya. Organisasi ini pertama kali dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Ada banyak faktor yang melatar belakangi berdirinya NU. Di antara faktor itu adalah perkembangan dan pembaruan pemikiran Islam yang menghendaki pelarangan segala bentuk amaliyah kaum Sunni,
sebuah pemikiran agar umat Islam kembali pada ajaran Islam murni, yaitu dengan cara umat Islam melepaskan diri dari sistem bermazhab. Bagi para kiai pesantren, pembaruan pemikiran keagamaan sejatinya tetap merupakan suatu keniscayaan, namun tetap tidak meninggalkan tradisi keilmuan para ulama terdahulu yang masih relevan. Jadi tetap menganut ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, tapi disesuaikan dengan budaya lokal Indonesia. Untuk itu Jamaah Nahdlatul Ulama cukup mendesak untuk segera didirikan. Untuk menegaskan prinsip organisasi ini, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi atau prinsip dasar dari NU tersebut. Kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian dijelaskan dalam Kitab NU yang dijadikan sebagai dasar atau rujukan warga NU untuk berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik bernegara. Sekian dari saya, sepertinya cukuplah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.